Baik saudara-saudara, pada kesempatan pagi ini saya ingin mengajak kita untuk lebih sebagai sesuatu refleksi Natal ya. Dan saya ingin bacakan Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Dia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Dia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Dia melimpahkan segala yang baik kepada orang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Dia menolong Israel hambanya karena Dia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, bagian yang baru kita baca ini adalah nyanyian pujian Maria. Kita tahu bahwa Bunda Maria ditemui oleh malaikat dan menyampaikan kepadanya bahwa dialah yang dipilih untuk melahirkan Mesias ke dalam dunia ini. Itu membuat Maria sangat bersukacita, saudara. Mengapa? Karena Mesias itu sangat dinanti-nantikan oleh orang-orang Yahudi. Mesias, bahasa Ibrani Masiah, bahasa Yunaninya Kristos. Kristus itu artinya yang diurapi. Itu dinanti-nantikan begitu lama, sepanjang ratusan tahun oleh orang-orang Yahudi, secara khusus itu dalam masa pembuangan. Dan karena itulah maka bahkan ada ahli yang berpikir bahwa hampir setiap perempuan di Yahudi mengharapkan bahwa Mesias itu akan datang ke dalam dunia melalui rahimnya. Sebenarnya itu adalah keyakinan yang salah, karena bagaimanapun juga Mesias akan datang dari suku Yehuda. Jadi kalau setiap perempuan Yehuda mempunyai harapan bahwa merekalah yang akan melahirkan Mesias, maka itu menjadi sesuatu yang jauh lebih masuk akal. Dan ternyata Maria dipilih. Sehingga itu mendatangkan sukacita kepada Maria. Lalu Maria setelah malaikat pergi, dia langsung menaikkan puji-pujian, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan pujian Maria ini diubah menjadi sebuah lagu yang begitu megah, begitu mulia oleh Johann Sebastian Bach di dalam Magnificat-nya Bach. Dan itu satu lagu yang sangat luar biasa. Tapi memang Natal itu identik dengan puji-pujian. Tadi kita melihat ada Maria memuji Tuhan. Tapi juga sebelum Maria ditemui oleh malaikat, sudah ada Sakaria ditemui. Sakaria ini adalah ayahnya Yohanes Pembaptis. Dan kita tahu Yohanes Pembaptis memang diutus datang terlebih dahulu untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Karena itu kelahiran Yohanes Pembaptis juga bisa dilihat di dalam kacamata Natal. Maka begitu Yohanes Pembaptis kelahirannya disampaikan oleh malaikat kepada Sakaria, maka Sakaria pun itu memuji Tuhan. Itu di Lukas 1 ayat 68 sampai 70. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Dia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dia menumbuhkan sebuah tandu keselamatan bagi kita dalam keturunan Daud hambanya, seperti telah difirmankan sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Jadi Maria memuji Tuhan. Sakaria juga memuji Tuhan. Pada peristiwa atau hari Natal persis ketika gembala-gembala diberitahu oleh malaikat-malaikat tentang kelahiran Yesus, maka setelah itu paduan suara surgawi itu juga turut menaikkan puji-pujian, ya. Sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dari situlah
lagu-lagu malaikat kita ketemu lagu muliakanlah, muliakanlah Tuhan. Ya, maka itu adalah puji-pujian malaikat. Bagaimana dengan para gembala yang mendengar berita Natal? Mereka juga memuji Allah. Dalam Lukas 2 ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Jadi gembala-gembala juga memuji Tuhan. Terus kita bisa melihat nanti memang tidak persis pada hari Yesus lahir, tapi beberapa kira-kira 1 tahun lebih kemudian, maka datang juga orang-orang Majus mencari raja yang baru lahir. Dan setelah mereka ketemu dalam Matius 2 ayat 11 dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Orang Majus menyembah dia. Dan nanti kita bisa lihat persis 8 hari menurut aturan bangsa Israel bahwa anak yang lahir itu harus dikuduskan, ya, maka bayi Yesus, bayi Natal itu dibawa untuk bertemu dengan Simeon. Dan dikatakan dalam Lukas 2 mulai ayat 28, dia, Simeon, menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan, biarkan hamba-Mu pergi dalam damai sejahtera dengan sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu yang Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Maka di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya Natal itu identik dengan puji-pujian. Ya, semua pihak yang terlibat di dalam Natal itu, kalau dia orang percaya, maka dia hatinya itu memuji. Mulai dari Maria, ya kita bisa lihat Zakaria, para gembala, para Majus, para malaikat, Simeon, semua memuji Tuhan. Nah, maka kita bisa lihat semua itu, Maria, Zakaria, Simeon, Majus, para gembala, itu dari bumi. Tapi ada dari surga, yaitu para malaikat. Sebenarnya pada hari Natal itu surga dan bumi bersatu di dalam memuji Tuhan, ya. Maka itu yang dibilang lagu dunia, lagu surga. Ya, lagu dunia, lagu surga itu maksudnya bukan lagu duniawi, bukan, tapi lagu-lagu pembujaan dari bumi, dari dunia, maupun lagu dari surga, lagu para malaikat, semua diterima dan memuliakan Tuhan. Nah, kalau begitu maka sebenarnya Natal itu harus membuat kita tuh mau memuji Tuhan. Yang malas-malas puji Tuhan dulu, ya. Yang malas-malas puji Tuhan, apalagi saudara diberikan karunia Tuhan dengan suara yang bagus itu, saudara harus mau memuji Tuhan. Ya, mungkin suara kita tidak seindah para malaikat, ya kan? Pasti malaikat itu suaranya bagus-bagus itu ya. Tapi yang penting itu adalah kesungguhan hati, karena kalau kita lihat Maria memuji Tuhan itu ya di Lukas 1 ayat 46-47, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Saya garis bawahi kata jiwaku dan hatiku. Dalam Alkitab terjemahan lama dia bilang, jiwaku megahkan Tuhan dan rohku bersukaria. Atau di dalam Alkitab bahasa Inggris, Contemporary English Version dikatakan, with all my heart. Dengan seluruh hatiku. Ya, maka sebenarnya di sini kita bisa lihat bahwa sebuah pujian Natal yang lahir dari hati, lahir dari keseluruhan dan totalitas jiwanya, itu dipersembahkan pada saat itu ya. Ini sama dengan pujian yang dinaikkan oleh Hana dan juga Daud di dalam perjanjian lama ya. Di dalam Hana 1 Samuel 2 ayat 1, hatiku bersukaria karena Tuhan. Daud juga dalam 103 dia bilang, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Maka di sini orang perlu bernyanyi memuji Tuhan dari hatinya, dari jiwanya. Bukan hanya dari kepalanya saja. Ada banyak orang hanya menyanyi tidak dari hatinya, hanya dari kepalanya saja. Ya. Dan Tuhan menghendaki puji-pujian yang lahir dari hati kita. Ya. Tapi selanjutnya menarik sekali puji-pujian Maria ini. Kalau kita lihat di ayat 48 dia bilang, sebab dia memperhatikan kerendahan hambanya.
Dari mana ide tentang ini muncul di dalam pujian Maria? Oh, Maria mengutip sebenarnya. Dia ingat ada 1 Samuel 28 dan Mazmur 136 ayat 23. Dia mengingat kita dalam kerendahan kita. Maka pada potongan yang pertama, sebab dia memperhatikan kerendahan hambanya, itu dia ngacu kepada Mazmur 136 ayat 23. Dan juga 1 Samuel 28. Di ayat 49, ketika Maria berkata, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dari mana dia ambil ide tentang itu? Dari Mazmur 126 ayat 2. Tuhan melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Di dalam ayat 50, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Dari mana Maria ambil ini? Dari Mazmur 103 ayat 17. Ya. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan dia, keadilan bagi anak cucu. Lalu, kalimat selanjutnya di ayat 51 bagian B. Dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Dari mana Maria ambil itu? Dari Mazmur 89 ayat 1. Dengan lenganmu yang kuat engkau telah mencerai-beraikan musuhmu. Daniel 4 ayat 37. Segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adil. Dan sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Lalu potongan lagu Maria. Dia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya. Meninggikan orang-orang rendah. Di ayat 52. Itu dia ngambil dari Mazmur 113 ayat 7 dan 8. Lalu Mazmur 107 ayat 40-41. Saudara bisa baca sendiri. Lalu ayat 53. Dia melimpahkan segala yang baik kepada orang lapar. Dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Diambil dari mana? Dari Mazmur 156 ayat 7. Lalu ayat 54-55. Dia menolong Israel hambanya. Karena dia mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikan kepada nenek moyang kita. Kepada Abraham dan keturunannya. Untuk selama-lamanya. Diambil dari mana? Dari Mazmur 98 ayat 3 dan Mika pasal 7 ayat 20. Kalau begitu saudara bisa lihat bahwa Maria bikin lagu ini bukan lagu sembarang ini. Ini lagu yang basicnya betul-betul dari kitab suci perjanjian lama. Dirangkum ayat-ayat sedemikian rupa, disatukan lalu menjadi satu lagu pujian yang dia nyanyikan pada waktu Natal. Waktu dia dijumpai oleh malaikat. Kalau begitu kita bisa lihat bahwa Natal dan puji-pujian Kristen. Natal itu harus mendorong kita menyanyi, memuji Tuhan dari hati kita. Tapi bahwa Maria menciptakan lagunya dengan mengambil ayat-ayat dari perjanjian lama, itu berarti akal budinya itu dia pakai. Ya, pikirannya itu dia pakai, pikiran yang dikuduskan. Maka puji-pujian yang sungguh-sungguh itu menggunakan pikiran kita supaya mengerti apa yang kita nyanyikan. Tapi juga disampaikan dari hati yang paling dalam, ya. Dengan seluruh jiwa. Ada orang yang menyanyi seperti saya bilang tadi hanya dari otaknya saja ya, tapi hatinya tidak. Saya ingat ini mungkin hanya cerita, mungkin bukan cerita benar, tapi pernah dengar cerita katanya di Ambon sana ya. Pendeta, biasa kan belum ada zaman dulu, belum ada slide, jadi pendeta ngomong kalimat apa, orang menyanyi itu ya. Mari jemaat kita menyanyi ingat akan nama Yesus. Ya. Nah, kita ingat akan nama Yesus. Habis menyanyi. Lalu ayat yang kedua pendeta tidak hafal. Dia hafal ayat pertama, tidak hafal ayat yang kedua. Dia tidak tahu mau baca kalimat apa lagi karena kacamatanya dia tidak bawa. Jadi ini. Lalu dia akhirnya, aduh saya lupa kacamata. Langsung jemaat, saya lupa kacamata. Pendeta kaget, hei bukan itu maksudku. Jemaat sabung, itu bukan maksudku. Ini saya mungkin rasanya aneh ada seperti itu. Tapi itu hanya mau menggambarkan bahwa ada banyak orang menyanyi itu tidak, ya akal budinya tidak jalan. Hatinya tidak jalan. Ada juga yang menyanyi hanya mau hati saja, hanya mau roh saja, tapi akal budinya tidak jalan, ya. Nah ini bahaya itu, ya. Ada banyak orang yang penting happy, yang penting rock, ya. More, ya. Tapi apa isi kalimat-kalimatnya mereka tidak mengerti, ya. Makanya ada banyak lagu sekarang yang, ya musiknya bagus, tapi kata-katanya, ya itu dibikin oleh orang yang ngerti musik, tapi tidak mengerti
teologi dengan baik, ya. Nah, maka puji-pujian Kristen harusnya ya didasarkan pada firman Tuhan, dinyanyikan dengan seluruh jiwa, diciptakan atas basic firman Tuhan, ya. Dan kalau musik bisa dikawinkan dengan teologi, itu sesuatu yang luar biasa. Nah, saya sangat tertarik ketika lagu Natal, hai dunia gembiralah. Itu lagu Natal, ya. Nah, tapi kenapa saudara lihat, perhatikan, nada yang ada di lagu itu hanya dari tinggi ke rendah, rendah ke tinggi, tinggi ke rendah. Cuma gitu aja. Kenapa? Karena Natal itu adalah dia dari tempat yang tinggi datang ke tempat yang rendah. La 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 la. Bahkan nada dari tinggi ke rendah. Begitu datang Sang Kristus dari tempat tinggi ke tempat rendah, maka manusia dari tempat rendah mengembalikan puji-pujian kepada dia di tempat yang tinggi. Maka dari rendah ke tinggi, la 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 la. Begitu pujian di ke tempat yang tinggi, maka rahmat dari tempat tinggi turun ke manusia di bumi. Maka notnya tinggi langsung ke rendah. La 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 la. Maka manusia yang mendapat rahmat itu mengembalikan segala kemuliaan kepada dia di tempat bawah tinggi. La 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 la. Turun lagi, kembali lagi pada Tuhan. Lalu damai sejahtera bagi kita. La 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 la. Wah, itu lagu luar biasa, ya kan? Kalau begitu, itu suatu konsep teologi yang dalam dikawinkan dengan musik yang bagus, itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Natal ini harus membuat saudara mau puji Tuhan, tapi memuji Tuhan dengan lagu-lagu yang alkitabiah. Charles Wesley, saudaranya John Wesley, adalah salah seorang yang mengarang kira-kira 7.000 lagu, dan dia sangat memperhatikan betapa lagu-lagunya mempunyai dasar alkitabiah yang bagus. Saya banyak mengikuti lagu-lagu dari Charles Wesley. Mungkin satu saja yang saya temukan di dalam lagunya, yaitu bunga bakung yang di lembah, yaitu Tuhanku. Dia ngambil dari Kidung Agung 2 ayat 1, tapi konteksnya tuh salah. Tapi lagu-lagu yang lain tuh lagu yang bagus. Dan salah satu lagu yang dicipta oleh Charles Wesley adalah apa itu, ya? Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kalau saudara lihat kata-katanya, semua kata-kata yang alkitabiah. Maka Natal itu identik dengan puji-pujian. Nah, dalam rangka itu, pagi ini spesial, ada 2 tamu. Tamu lokal dan tamu interlokal. Dan 2 orang penyanyi yang dengan suara mereka dan dengan hati mereka biasa memuji Tuhan, bukan hanya memuji Tuhan, tapi membawa orang lain dalam puji-pujian. Welcome Ibu Herlin, ya. Nah, kita mau sedikit bercakap-cakap dulu, ya. Nah, Ibu Herlin, Ibu ini dikenal sebagai seorang pemuji rohani, ya, bahkan kayaknya sudah sangat lama, itu ya. Jadi sebenarnya sejak kapan Ibu mulai menyanyi ini, ya? Nah, pertama saya senang sekali ketika Pak Esra baru kali ini, ya, ada orang yang baru kenal menyebut saya seorang pemuji. Ya. Biasanya orang bilang penyanyi. Saya bukan penyanyi. Ya. Saya tidak suka nyanyi. Kalau ditanya hobi nyanyi, tidak suka nyanyi. Dari kecil saya memang dikondisikan, dipaksa untuk menyanyi. Sampai suatu saat saya menyadari panggilan Tuhan dalam hidup saya. Saya melayani Dia lewat puji-pujian. Nah, dari sejak saat itu saya menamakan diri saya, judulnya yaitu pemuji. Pemuji. Ya. Tapi Ibu dia asli dari mana sih? Saya dari Jawa Timur, dari Bondowoso. Bukan orang Manado? Bukan. Ya, soalnya banyak yang bilang Ibu orang Manado, ya. Ya, KW-nya aja. Ya. KW 1. Saya orang Tionghoa. Ya, orang Tionghoa, Jawa Timur, ya. Jawa Timur, ya. Oke. Ya. Bagaimana Ibu jadi Kristen? Apakah memang dari awal, dari kecil Kristen? Ya, dari awal, dari lahir sudah Kristen, dan sudah diterjunkan untuk menyanyi di gereja. Itu Sejak aja. umur berapa Ibu menyanyi? Umur 3. Umur 3. Ya. Masih ingat lagu waktu 3 tahun tuh? Nyanyinya si semut yang kecil.
bunga raya itu waktu Natal itu nyanyi bunga raya itu tentang Yesus ya. Bunga raya tuh. Berkembanglah bermulia itu ayah saya yang ngajarin sambil menari-nari gitu nyanyi. Masih tahu lagu itu? Belum lahir itu ya. Belum lahir. Iya, itu Iya. lama sekali itu. Nah, terus kok bisa sampai akhirnya banyak sekali lagu yang itu awalnya bagaimana Ibu terjun di dalam dunia puji-pujian kepada Tuhan? Ya itu sejak dari awal memang saya itu sepertinya steril, tidak pernah menyanyi di luar lagu gereja, lagu rohani. Lagu-lagu yang awal saya nyanyikan sejak sekolah minggu adalah lagu-lagu dari Kidung Jemaat ya, lagu hymn. Terus ya sampai saya beranjak remaja dewasa, kami mulai membuat satu vokal grup Jericho bersama kakak saya. Nah itu kita menyanyikan lagu-lagu yang ya digubah sendiri lah ya oleh kakak saya, seperti lagu Jalan Tuhan, Jam Kehidupan begitu. Tapi waktu itu juga saya belum terlalu menyadari tentang panggilan ini ya. Sampai suatu saat ketika saya mulai pelayanan sendiri. Nah, di situ saya mulai mengerti, oh ini panggilan saya. Saat itu saya memang sudah terbentur dengan semua cita-cita saya yang nggak ada yang jadi ya. Jadi tapi bukan ini pilihan terakhir ya, karena memang saya tidak pernah memilih untuk ini. Tuhan yang memilih saya. Nah sejak saat itu saya konsisten sampai hari ini hanya menyanyikan lagu-lagu pujian untuk Tuhan. Pertama untuk Tuhan, kemudian memang betul untuk membawa umat Tuhan memuji-muji Tuhan, bukan menyanyi. Karena saya selalu bilang nggak ada yang punya alasan untuk tidak bisa. Untuk menjadi seorang penyanyi memang ada standarnya. Saya mungkin tidak masuk sebagai standar seorang penyanyi ya. Tetapi sebagai seorang pemuji, kita semua adalah pemuji. Apa ada tawaran buat Ibu untuk nyanyi-nyanyi di luar? Jadi ya paling tidak kalau ada wedding, ada ulang tahun, apa-apa, mereka suka request saya menyanyikan lagu-lagu di luar lagu rohani ya. Dan itu selalu saya menolaknya. Selain memang nggak bisa dan yang pasti saya tidak mau. Ya jadi ada suatu komitmen begitu ya. Ya. Oke Ibu, kalau ya saya juga dari kecil sudah dengar Ibu menyanyi nih ya. Nah tapi satu yang menarik itu adalah kadang-kadang ya kami dengan latar belakang gereja Protestan ya, yang biasanya menyanyi lagu-lagu Kidung Jemaat di gereja, lalu beranjak dewasa ya kami mendapatkan kesan bahwa lagu-lagu kayak Kidung Jemaat, lagu-lagu tua yang sudah tidak update lagi dan tidak menarik. Apalagi cara bernyanyinya di gereja tua juga. Hai bangkit bagi ini mau laskar Kristus maju. Tapi itu membuat kesan kami kepada lagu-lagu Kidung Jemaat itu menjadi agak jelek ya. Tapi begitu dengar Ibu nyanyi lagu-lagu Kidung Jemaat kok bagus sekali tuh. Ya, apa rahasianya? Dan mengapa Ibu mau nyanyi lagu-lagu itu yang sudah tua, kuno lah, katakan gitulah. Nah, itu panggilan saya ya, cerita. Saya memang asalnya dari lahir itu saya GKI. Kemudian ada satu masa ketika kami remaja waktu bersama vokal grup Jericho itu, kami dalam tanda kutip kasarnya kita dikeluarkan dari gereja. Karena dianggap kita terlalu modern, tidak cocok dengan ya yang Kidung Jemaat, yang hening. Kita anak muda ya waktu itu. Terus akhirnya karena kita tidak boleh lagi di gereja itu, kita keluar, kita ya berantakanlah kemana-mana. Akhirnya saya mengenal aliran gereja lain, di mana ya di situ Tuhan menyentuh hati saya mengenal Dia secara pribadi, saya mengalami hidup yang baru. Dan di sana saya mulai belajar lagu-lagu baru. Waktu itu belajar jadi WL. Nah, saat itu saya tuh cuma bingung, kenapa ya saya jadi WL tiap minggu harus cari lagu baru. Lagunya, kata-katanya kok seperti itu juga ya. Nah, dan saya lihat banyak orang dari gereja-gereja lama itu kok ikut-ikut pindah ke sana. Nah, dengar-dengar di lift itu mereka bilang, enak puji-pujiannya, seru, begini. Nah, di situ terus seperti ada sesuatu yang menggerakkan hati saya. Saya teringat gereja dari sejak saya kecil, lagu-lagu Kidung Jemaat. Saya bilang lagu itu bagus sekali dan tidak pernah ganti-ganti ya. Dan
Memang dulu saya bosen, apalagi kalau nyanyi 5 bait. Aduh, kapan selesai ini lagu ya, nyanyinya lambat sekali dan 5 bait kapan selesai. Tapi setelah saya mengalami pembaharuan dalam hidup saya, Tuhan membaharui hati saya. Ya seperti orang sakit, apapun makanannya nggak enak. Tapi ketika saya sehat, semua makanan jadi enak. Saya jadi ingat lagu-lagu Kidung Jemaat NKB itu bagus sekali. Lalu saya mengajukan ke produser, saya bilang, Pak, saya ingin merekam lagu-lagu Kidung Jemaat. Saya bilang, dia bilang, mana laku lagu Kidung Jemaat, orang Protestan nggak suka dengar begitu. Dia bilang. Tapi ya Tuhan berbuka saya jalan, akhirnya saya bisa menyanyikan lagu itu dengan cara menyanyi yang saya sudah dibaharui, dengan aransemen musik ya sebisanya ya yang lebih baik begitu ya. Nah itu karena saya pikir mungkin dari gereja-gereja yang tua, yang lama itu tidak bisa menerima lagu baru, tapi paling tidak nyanyikanlah lagu-lagu ini dengan baik dan benar. Itu awalnya seperti itu. Ya, saya ingat ada dosen saya yang pernah bilang, bukan lagu apa yang kamu nyanyikan, tapi bagaimana kamu menyanyikannya. Ya. Nah, di antara semua lagu yang Ibu pernah nyanyikan, adakah satu lagu yang betul-betul punya makna yang sangat dalam untuk pribadi Ibu? Ini waktu itu saya dari kecil saya memang sudah Kristen, tapi saya hanya beragama. Sampai suatu saat ketika ada satu KKR, saya cuma disuruh nyanyi aja. Saya nyanyi lagu yang saya bisa. Tapi di situ justru Tuhan menyentuh hidup saya lewat lagu yang saya nyanyikan, yang sebenarnya udah sering saya nyanyikan, yaitu di bawah salib Yesus ku ingin berhenti. Waktu itu saya memang sebenarnya sangat lelah dengan hidup saya. Saya Kristen, tapi ketika saya mengalami begitu banyak masalah, saya sudah dewasa, sudah tahu apa itu kehidupan, badai kehidupan yang datang dalam hidup saya merasa tidak ada pegangan. Dan hari itu lagu itu benar-benar membuat saya berhenti di bawah kaki salib Yesus. Dan itulah perjumpaan saya dengan Tuhan. Dan itu lagu yang saya akan selalu ingat sampai kapanpun. Ya, saya mendapati ada banyak pengalaman orang, terutama mereka yang Kristen dari kecil. Lalu pada akhirnya mereka menjadi orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan dan melayani Tuhan. Biasa ada satu titik balik mereka. Ya, jadi sepertinya dari kesaksian Ibu nih, Ibu sudah nyanyi-nyanyi lebih dulu. Pada pertengahan jalan, tiba-tiba terjadi sesuatu yang mengubah hidup. Itu persis seperti saya, Ibu. Jadi saya pengkhotbah. Saya ini bahkan dipersiapkan secara khusus jadi pengkhotbah oleh orang tua. Makanya saya berkhotbah pertama kelas 2 SMP. Dan sudah berkhotbah banyak. Tapi titik baliknya justru setelah sekian tahun berkhotbah, baru akhirnya sungguh-sungguh terima Yesus. Jadi rasanya aneh bahwa sudah berkhotbah tapi belum terima Yesus secara pribadi. Mungkin seperti pengalaman Ibu sudah nyanyi-nyanyi. Tepat sekali. Tapi ada satu titik balik dalam hidup itu. Dan itu sebenarnya yang paling penting ya. Sehingga mungkin setelah kita mempunyai Yesus di dalam hidup kita tuh motivasi dan segala macam baru. Saya terus terang terlalu banyak lagu Ibu yang saya dengar, tapi salah satu yang paling menyentuh saya itu adalah Sejak Yesus di Hatiku. Oh ya. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus. Ya. Yaitu dari lagu bahasa Inggris, ada banyak terjemahan, tapi saya terjemahkan sendiri. Saya nggak pintar Inggris, tapi pokoknya sebisanya sesuai dengan apa yang saya rasakan dan alami. Nah itu terjemahan saya sendiri yang saya nyanyikan di situ. Ya, jadi memang hidup kita betul-betul jadi berarti itu ketika kita ada Yesus dalam hati kita. Dan jemaat sekalian, kita merayakan Natal, ya kita mungkin ikut menyanyi-menyanyi, tapi kalau Yesus betul-betul hadir dalam hati kita, perubahan ajaib itu pasti. Di dunia ini kita masih banyak dosa, sering jatuh ya, dan itu membuat kita menderita juga ya. Tapi yang pasti kalau ditarik garis hidup kita, itu ada satu grafik yang naik. Kalau kita betul-betul percaya Yesus, ya kita mungkin naik jatuh 2 langkah tapi naik 3, ya jatuh 1 lagi naik 2. Jadi kalau ditarik kita pasti akan naik ya.
Nah, Ibu, lagu-lagu sangat memberkati orang lain. Bagaimana pengalaman Ibu di dalam suatu doa yang mendukung lagu-lagu itu? Ya. Kalau saya memang pengalaman saya apa ya? Saya kalau doa sama Tuhan itu ya ngobrol aja gitu ya. Walaupun kalau menurut cara waktu saya di GKI, saya doanya hafalan semua. Tapi sejak saya hidup baru, ya saya doanya ngobrol. Dan ketika saya mau menyanyikan sebuah lagu, saya itu sangat rewel untuk memilih sebuah lagu. Bukan hanya melodinya harus cocok, karena saya punya memang suara yang terbatas, yang ya ciri tersendiri. Begitu juga terutama lirik dari lagu itu. Saya harus bisa menghidupi lagu itu. Kadang-kadang memang ada satu lagu yang saya digerakkan untuk menyanyikan lagu itu, tapi saya belum mengalami. Nah, ketika saya menyanyikan, memang tidak lama kemudian saya harus mengalami apa yang ada di dalam lagu itu. Dan itu membuat saya semakin bisa menyampaikan apa yang dari hati itu akan sampai ke hati orang. Apa maksud Ibu dengan mengalami? Mengalami, misalnya begini. Saya ada satu lagu dalam bahasa Mandarin sebenarnya. Tadinya saya nggak ngerti, judulnya Hineni, Aku di Sini. Itu latar belakangnya dari panggilan Tuhan terhadap Yesaya. Nah, di awal itu saya bingung di lagu, ya Tuhan tolong daku, lepaskan dari hatiku segala yang ku cinta. Ya Tuhan tolong daku, hancurkan segala berhala dalam hatiku, sampai ku persembahkan diri di mezbahmu, tiada sesal tak berbalik. Itu karena itu lagu pesanan, saya nyanyikan. Tapi setelah itu saya nggak berani nyanyi lagi. Karena buat saya lagu itu sangat sulit. Satu hal yang membuat saya sering jatuh bangun, yaitu berhala dalam hatiku. Ada sesuatu yang terlalu saya cintai, yang menghambat saya untuk betul-betul bisa menjawab panggilan Tuhan dengan kata-kata Hineni, Tuhan aku di sini. Tapi itu harus saya lakukan, harus saya alami. Dan saya terus bertumbuh ya lewat salah satu lagu itu dalam menjawab panggilan Tuhan itu. Nah, ini artinya menghidupi lagu itu. Ya. Jadi sebenarnya lagu-lagu itu juga kalau kata-katanya sangat-sangat injili, itu boleh dikatakan bahwa itu adalah sebuah khotbah, saudara-saudara. Hanya bedanya khotbah dengan saya adalah khotbah saya tidak bernada, ya kan? Tapi khotbah melalui lagu itu adalah bernada. Jadi orang bisa bertobat melalui sebuah khotbah, tapi orang bisa bertobat melalui sebuah lagu. Ya, saya ingat lagu, ya ada orang pernah bersaksi bahwa dia begitu keras hati dengar khotbah, entah berapa banyak kali juga tidak bisa bertobat. Tapi tiba-tiba dia mendengar come home, come home. La 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 la. Softly and tenderly Jesus is calling, calling for you and for me. Ternyata bisa bertobat, Ibu. Dikasih khotbah sehebat apapun, gak bergerak dia. Tapi dikasih hanya satu lagu kalimat saya bisa bertobat. Maka ini betul-betul semua yang terjun di dalam pelayanan puji-pujian itu bukan hanya soal suara aja ya Bu ya. Tapi bagaimana menyertakan setiap lagu itu dengan power doa supaya itu bisa menarik orang. Dan karena itu lagu itu juga jangan hanya pemuasan emosi. Lagu itu juga harus merupakan panggilan misi kita ya. Untuk membawa orang kepada Kristus. Makanya lagu yang Ibu bilang tadi, pada kaki salibmu ya. Makanya terus terang bahwa memang karena perkembangan zaman kita juga terbuka juga untuk lagu-lagu kontemporer ya. Di gereja kami juga begitu. Tapi seleksi Bu. Seleksi tetapi pada momen-momen yang lebih reflektif seperti perjamuan kudus atau baptisan, saya lebih menyuruh supaya kita memakai lagu-lagu Kidung Jemaat karena untuk kontemplasi itu begitu dalam ya. Nah, sehingga ya terus terang bahwa sosoknya Ibu tuh identik dengan lagu-lagu seperti itu. Ya. Dan untuk orang-orang yang mencintai lagu-lagu seperti itu ya kita sudah menyanyi itu bertahun-tahun ya. Tetapi pesannya selalu baru ya. Apalagi mungkin
lagu-lagu itu tuh bukan hanya diciptakan dari satu orang duduk di belakang komputer, tapi sebuah pengalaman hidup yang menyertai. Dan itu mungkin mereka menghidupi lagu itu ya. Nah, ya, dan ada banyak lagu-lagu seperti John Newton ya, Fanny Crosby ya, dengan lagu-lagunya yang dia hidupi sungguh-sungguh sehingga akhirnya ya lagu-lagunya tuh bertahan. Sekarang ini ada lagu satu tren 2 minggu hilang ya kan? Ya, hilang. Satu dia ini walaupun bagus cepat hilang. Ya, tapi lagu-lagu itu lagu-lagu boleh bilang lagu-lagu abadi ya. Nah, dan itu jadi berkat bagi banyak orang ya. Harapan kami ya terus menyanyi Ibu karena Ibu telah berkhotbah bagi ribuan orang, jutaan orang melalui lagu-lagu itu. Nih, kira-kira dari obrolan dengan Ibu Herlin ini apa yang kira-kira bisa menjadi masukan dan inspirasi bagi Neni setelah dengar obrolan begini dari penyanyi senior ya, pemuji senior ini. Dari anggap saja kesaksian yang sudah disampaikan oleh Ibu Herlin, dari lubuk hati yang paling dalam, saya juga sebenarnya rindu untuk menjadi seorang pemuji yang benar-benar dikasih kesempatan itu hanya untuk nyanyi lagu rohani di gereja, di mana-mana dipakai untuk. Karena sampai sekarang dari dulu itu mungkin sudah dibiasakan dengan nyanyi lagu apa saja. Jadi bukan hanya di gereja, tapi masih sampai sekarang masih nyanyi di wedding, di mana-mana saja, di kafe masih diminta. Tapi ya dari sini punya kerinduan untuk menjadi seorang pemuji yang benar-benar saya hanya untuk memuji Tuhan begitu. Mungkin butuh waktu, butuh doa juga. Sebenarnya itu bukan dosa, tapi itu hanya komitmen pribadi biasa dengan ya kita punya kerinduan seperti itu, yes, oke. Tapi tidak harus semua orang seperti itu, ya. Nah, tapi yang penting adalah bahwa karunia apa yang Tuhan kasih itu betul-betul dipakai maksimal untuk Tuhan, ya. Dan sebenarnya penting juga bahwa seperti saya bilang tadi, setiap lagu yang dibawakan itu adalah sebuah khotbah untuk panggil orang datang pada Tuhan, dekat pada Tuhan, ya. Nah, jadi Tuhan bisa pakai dengan lebih luar biasa, ya. Amin. Tuhan bisa pakai dengan lebih luar biasa dan suara-suara itu, ya pasti Ibu berdua kalah dari para malaikat, ya kan? Kalah dari para malaikat, tapi ya karena saya pernah mendengar kesaksian dari orang yang sekarat. Dia kunjungi oleh paduan suara gereja. Jadi pikir dia sudah mau mati. Maka paduan suara itu langsung angkat sebuah chord dan mereka kan paduan suara yang hebat-hebat, nyanyi hebat-hebat. Jadi bagus. Nah, lalu si bapak ini kan sudah koma tuh. Ya kayaknya mungkin sudah mau mengiring jalan dia ke surga kan. Nah, jadi tiba-tiba dia dengar suara teman-teman paduan suara menyanyi bagus. Bagus. Tapi lama-lama suara kok tiba-tiba miring. Nadanya miring. Kok jelek. Makin lama suaranya makin jelek. Sampai terdengar sangat jelek. Tiba-tiba dia lagu yang sama tiba-tiba berubah menjadi bagus, tapi suaranya sudah suara lain. Nah, mungkin mujizat terjadi, dia nggak jadi mati. Lalu ini lagu ini bagus, tiba-tiba dia bergerak turun jelek, dan berujung di paduan suara. Dia kaget sadar. Kenapa tadi lagu bagus tiba-tiba jadi jelek, kembali bagus, kembali jelek lagi. Oh, tadi yang nyanyi ini bagus, tapi begitu sudah sampai surga, malaikat sudah nyanyi. Nah, langsung yang terdengar begitu bagus di dunia jadi jelek. Nah, tapi begitu dia kembali, jadi artinya ya memang pasti mereka punya kualitas suara yang bagus sebagai pemuji-pemuji. Tapi yang menarik adalah bahwa di Natal itu, biarpun malaikat tampil bagus, tapi manusia juga memuji dengan luar biasa kan. Jadi malaikat hanya satu kali tampil, ya kan? Tapi manusianya ini berkali-kali kita bisa lihat ada puji-pujian. Nah, kalau begitu maka Natal ini harus membuat saudara sungguh-sungguh memuji Tuhan. Setiap kata-kata dari lagu-lagu Natal, terutama dari lagu-lagu yang sungguh-sungguh ya sudah teruji oleh zaman, saudara betul-betul harus merenungkan, ya.
merenungkan lagu itu. Ya. Ada lagu yang bukan dari lagu Kidung Jemaat, lagu ya beberapa puluh tahun yang lalu ya. Tapi waktu kemarin saya khotbah di satu gereja di Surabaya, saya bilang Natal itu adalah momen pemiskinan. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita jadi kaya. Nah, saya teringat lagu, aku telah mengenal kasih karuniamu, kau kaya rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Wah, itu sungguh luar biasa. Natal itu adalah momen pemiskinan. Dia yang kaya raya karena pemilik alam semesta ini rela jadi miskin supaya kita, dan itu berarti bahwa kalau Kristus tidak datang, saudara tetap miskin. Tidak peduli duit berapa banyak, tidak peduli harta dunia berapa banyak, tidak peduli rekening berapa banyak, kamu dan aku tetap adalah orang miskin secara rohani. Tapi begitu Kristus datang, kita hidup. Dan hidup dalam kelimpahan. Bukan kelimpahan materi, tapi kelimpahan dalam, bukan bios, tapi zoe. Dalam bahasa Yunaninya, hidup yang sesungguhnya. Natal harus membuat kita mau memuji Tuhan. Tuhan memberkati kita.